Kadang kan emang ada banyak wanita yang di luar sana dia ada beberapa wanita yang pengen banget ngelihat perjuangan cowok itu kayak gimana ya kan. Ada yang pernah si cewek ini pengen ngelihat perjuangan cowoknya ini rasa sukanya ini sampai ditunggunya itu sampai 1 tahun gitu misalkan ya. Kalau dia dalam 1 tahun berhasil naklukin hati gue percaya bahwa cowok ini adalah pantas buat gue perjuangkan, pantas buat gue untuk nantinya mungkin gue nikahin. Wah, ada yang stepnya itu di fasenya itu si ceweknya ini pengen ngelihat perjuangan si cowoknya kayak gitu ya. Ada juga yang si cowok ini nyerah di pertengahan jalan baru juga 6 bulan kan. Padahal si ceweknya ini pengen ngelihat dia dalam 1 tahun ini berjuang gak sih dia buat gue gitu. Tapi cuman di jarak 6 bulan si cowok ini nyerah gitu. Padahal si cewek ini udah ngarepin, padahal lu mau gue jadiin pacar gue gitu. Gue cuman minta 1 tahun lu, apakah perjuangan lu, pengorbanan lu bener-bener tulus gitu ya. Pengen ngelihat doang. Ada yang tipe cewek yang kayak gitu juga ada. Dia pengen ngelihat perjuangan seorang cowok tuh sampai mana gitu ya. Kayaknya masih ada deh, banyak deh. Lebih baik mengakhiri hubungan lebih cepat daripada terlambat. Kamu nggak akan pernah menghabiskan setiap hari bersama orang yang nggak benar-benar mencintaimu kembali. Di tempat ini, di tempat pertama aku Ya. kembali ku Lupain masa lalu yang menyakitkan, bangkit dan kembalilah mengejar impian dan harapan. Keajaiban mungkin menanti karena janji Allah itu pasti. Lupakan masa lalu yang menyakitkan. Tapi kenapa masa lalunya selalu diungkit lagi gitu ya sama orang baru? Ini biasanya yang terjadi kebanyakan, mohon maaf aja ya, ini kebanyakan biasanya dari kaum para wanita ya. Dia sulit banget untuk ngelupain masa lalunya yang nyakitin gitu. Ketika ada orang baru mulai memasuki hatinya, dia menceritakan lagi masa lalunya yang menyakitkan dan diungkit lagi, diulang lagi. gadis kecil yang miliki mata indah persis seperti Berat sih emang. matamu. Kata-kata gue yang sebelumnya kan apa ya? Orang yang udah move on itu, yang benar-benar bisa move on itu adalah orang yang udah bisa ngelepasin, ngubur dalam-dalam, ngedelete hal masa lalunya yang benar-benar nyakitin gitu, yang nyimpen luka gitu. Itu adalah orang yang udah bisa move on. Tapi kalau orang yang belum bisa move on, ya itu masa lalunya yang menyakitkannya itu masih diulang lagi, diungkit lagi, diceritakan lagi. Ketika ada cowoknya ngedeketin dia, ketika ada ceweknya ngedeketin dia, dia mengulang lagi, diobrolin lagi masa lalunya, diungkit lagi, diulang lagi. Ya enggak gitu-gitu terus jatuhnya. Nggak bakalan bisa move on, karena orang yang udah bisa move on orang yang udah bisa ngubur perasaan masa lalunya yang nyakitin banget gitu. Itu tandanya orang yang udah bisa move on gitu. Kecuali kalau orang-orang yang belum bisa move on ya kayak gitu jatuhnya. Diinget terus, diinget, disimpan, diulang, diungkit. Ya wanita biasanya seperti itu sih. Diinget, diulang, diungkit, disimpan, gitu lagi gitu. Ya nggak move on, nggak bakalan bisa move on kalau menurut gue pribadi. Tapi nggak tahu juga kalau menurut penilaian orang lain ya, karena penilaian orang lain itu pemikirannya berbeda-beda gitu, terus berbeda caranya juga gitu.
Bener nggak sih udah putus tapi ada tapinya lagi nih, udah putus tapi masih saling sayang dan peduli. Bahkan kalau sempet kita luangkan untuk bertemu lagi. Chatannya juga jalan, tapi anehnya kita nggak balikan. Dan gengsi banget buat nyatain kalau kita masih saling sayang. Dan iya, akhirnya kita menemukan jalan masing-masing untuk sama-sama mencari orang baru. Sedih banget ya. Aduh, sedih banget nggak tuh katanya. Ini tentang harus putus padahal masih sama-sama sayang. Ternyata aku sadar kita hanya dipaksa berhenti oleh ego dan waktu. Aku berharap semoga kita bisa kembali dan dipertemukan di titik baik menurut takdir kita masing-masing. Oh, lagi aku takkan sanggup dengannya. kenapa setiap hubungan yang udah lama itu selalu banyak banget lika-likunya? Lika-likunya. Kenapa setiap hubungan yang udah lama itu selalu banyak banget lika-likunya? Membuat hatiku lelah. Kamu sedang diuji sayang. Aku juga pernah jadi kamu, capek banget, pasti capek batin. Tapi itu diuji. Di mana batas kesabaran kamu miliki dan kesetiaan kamu. Kamu sabar nggak? Kamu ikhlas nggak dengan sikap, perilaku, karakternya, egoisnya pasangan kamu gitu ya? Pacar kamu yang cemburuan, pacar kamu yang curigaan. Kamu ikhlas nggak? Kamu sabar nggak? Gitu. Kekurangan dia tuh sering curigaan banget. Dia tuh introvert banget. Dia tuh overthinking banget. Dia tuh cemburuan banget. Dia itu jealous banget. Nah, kamu tuh ikhlas nggak? Atau sabar nggak ngadapin pasangan kamu yang karakternya kayak gitu? Kan di awal kamu bilangnya katanya aku mencintai kamu dengan tulus dan apa adanya. Aku terima kekurangan kamu gitu. Aku akan nutupin kekurangan kamu gitu. Tapi pas di saat menjalaninya, kamu siap nggak nerima bawelnya dia, ya kan? Kecemburuannya dia, kecurigaannya dia yang punya sifatnya suka ngambek-ngambek, yang punya suka sering ngomel-ngomel, marah-marah. Nah, kan ujian itu di situ ya, kamu nerimain gak dia gitu, kamu ikhlas nggak, kamu sabar nggak ngehadapin karakter pacar kamu yang kayak gitu. Kan katanya kamu sayang banget sama dia, makanya kekurangannya harus kamu sabarin, harus kamu ikhlasin. Kalau kamu memang bener-bener sayang, bener-bener cinta sama dia gitu. Oh, so sweet anjir. Dan aku egois hingga akhir, dimana masih berharap kamu masih di sisiku, namun di sisi Tuhanlah tempat kembalimu. Oh, anjrit, sedih sih. Sesingkat apapun kisahnya, melupakan dan merelakan bukanlah hal yang mudah. Emang berat banget ya, di antara melupakan, merelakan gitu, merelakan. Nah, berat banget lah di antara kedua ini sih, melupakan dan merelakan itu. Kisahnya itu, peristiwanya itu, kalau menurut gue ya gila banget sih.
Perlahan pun makin tersadar bahwa rasa cinta hanyalah kesalahan dari sirkuit saraf manusia. Bener nggak tuh? Patah hati terberat menurut gue ketika aku berdoa pada Tuhan bukan untuk menyatukan melainkan untuk melupakan. Lagi-lagi ngelupain, harus rela ngelupain. Ya, mau gimana ya? Ya kalau udah jadi mantan ya harus ngelupain. Belajarlah ikhlas walau air mata menetes deras banget gitu. Momennya singkat, tapi kenangannya begitu ngelekat. Nah ya emang namanya kenangan itu nggak bisa kita lupain ya. Sekali lagi ngelupain itu nggak, ya memori, momen, kenang-kenangan bersama mantan itu kita pasti inget kenang-kenangan yang indah-indahnya, baik-baiknya gitu ya. Tapi jangan sampai kalian itu mengenang, kalau menurut gue saran ya, sini cuma saran doang, namanya juga saran ya. Ketika kalian kalau udah putus udahan gitu sama pacar kalian gitu. Yang diinget tuh yang harus diinget itu baik-baiknya aja lah. Yang baik-baiknya aja, kenang-kenangan yang baik-baiknya aja. Jangan kenang-kenangan yang buruk gitu. Itu sih saran gue ya. Aku pernah merasakan lelahnya berjuang, senangnya mendapatkan kamu, dan sakitnya melepaskan kamu. Waduh, sakit lagi gitu ya. Oke, di penghujung live gue akhiri di malam hari ini, di dini hari ini. Sekali lagi sukai dan terimai kelebihan dan kekurangan pasangan kalian. Mohon maaf jika ada audio yang kurang terdengar jernih, bagus, atau tampilan kamera atau wajah yang kurang terlihat good looking atau sempurna. Boleh suka, boleh disukai, boleh juga enggak. Ambil yang baik-baiknya aja, ambil yang positifnya aja, buang yang perkataan-perkataan gue yang jelek-jeleknya ya. Pokoknya ambil yang baik-baiknya aja lah dari perkataan gue di dini malam hari ini. Jika ada perkataan yang nggak disengaja ya, atau nggak sengaja tertuju atau merasa kesinggung dengan perkataan gue di malam hari ini, gue minta maaf, gue mohon maaf sebesar-besarnya. Gue pribadi, gue bukan seorang yang di bidang untuk menggurui. Gue bukan seorang guru atau seorang dosen atau seorang hakim yang bisa memutuskan kamu ini benar atau salah gitu. Jadi gue di sini gue hanya menceritakan, menyampaikan apa yang udah tertera, udah ada, yang udah kedenger, yang udah kelihat. Jadi ya. Jadi gue di sini bukan seorang hakim yang bisa memutuskan kamu tuh bener atau salah gitu ya. Kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi ya. Jadi saya hanya menyampaikan komenan yang udah kelihat aja dan yang udah kebaca aja di media sosial. Jadi kekurangan milik saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode pod. Ya, nama juga ngepod ya, belajar ngepod lah ya.